Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada seri kuliah perioperatif. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang basic mechanism of shock, di mana kita ketahui shock ini merupakan sebuah kejadian yang perlu kita tangani secara serius pada kasus-kasus kegawat daruratan obstetri dan ginekologi, karena kegagalan dalam menangani shock dapat berakhir dengan morbiditas dan mortalitas yang tinggi. Oleh karena itu, marilah kita mencoba memahami basic mechanism of shock. Namun sebelum itu kita coba mempelajari sejarah tentang pembelajaran shock. Shock pertama kali diketahui setelah ditemukan adanya alat ukur tekanan darah atau sphygmomanometer, dan saat itu shock dikonotasikan dengan kejadian hipotensi, dan tentu hipotensi ini juga menjadi target terapi. Akan tetapi sejak tahun 1970-an, di mana sudah ditemukan Swan Ganz catheter dan para klinisi sudah memiliki kemampuan untuk mengukur cardiac output, dan diketahui cardiac output itu terdiri dari beberapa komponen seperti heart rate dan stroke volume, dan stroke volume diketahui sangat bergantung pada preload, myometrial contractility, dan afterload. Maka tentunya tata laksana ini mulai berubah menjadi ke arah untuk bagaimana memperbaiki cardiac output. Dan saat itu shock juga sudah dikenal, diakibatkan atau dapat diklasifikasikan menjadi hypovolemic, cardiogenic, atau distributif. Namun pada tahun 80-an makin berkembang dan diketahui pemahaman terkait dengan oxygen delivery, dan diketahui bahwa shock memicu terjadinya hipoperfusi pada jaringan, sehingga Shoemaker memperkenalkan pendekatan yang disebut sebagai supranormal value, di mana tujuan dari tata laksana shock adalah meningkatkan semua komponen dari oxygen delivery, yaitu hemoglobin, oxygen saturation, dan juga cardiac output untuk mempertahankan perfusi pada jaringan yang adekuat. Akan tetapi konsep ini kemudian mulai kurang diterima, dan sejak tahun 2000-an shock mulai menggunakan mixed vein oxygen saturation sebagai indikator dalam target endpoint resuscitation. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena sekali lagi shock sekarang dikenali atau dipahami sebagai sebuah imbalance antara oxygen delivery dengan oxygen consumption. Oxygen delivery diawali dengan diekstraksinya oksigen di paru-paru, sehingga paru-paru yang kembali ke jantung melalui vena pulmonal ini akan kaya akan oksigen. Ini terdiri dari komponen hemoglobin, oxygen saturation, dan tekanan partial oksigen. Ini disebut sebagai oxygen carrying capacity. Setelah darah yang kaya oksigen ini sampai di ventrikel kiri dan kemudian dipompakan ke seluruh tubuh, maka dengan bantuan pompa jantung yang memicu terjadinya cardiac output, maka dipahamilah apa yang disebut sebagai oxygen delivery. Oxygen delivery ini komponennya adalah hemoglobin, oxygen saturation, dan cardiac output. Nah, ternyata oksigen yang dikirim dengan tiga komponen itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan di jaringan. Nah, inilah yang disebut tidak seimbang, sehingga akan mempengaruhi oxygen consumption. Pada kondisi normal, jaringan akan melakukan oxygen extraction kurang lebih hanya 25% dari total oksigen yang dikirimkan ke perifer. Dan kemudian sisa oksigen tadi akan dikirimkan kembali ke jantung melalui pembuluh darah vena dan dikenali sebagai mixed vein oxygen saturation. Jadi dengan kata lain, mixed vein oxygen saturation adalah merupakan gambaran dari oxygen extraction, karena mixed vein oxygen saturation adalah sisa oksigen yang sebelumnya sudah diekstrak oleh jaringan. Nah, dengan demikian kita mencoba memahami shock dengan pemahaman bahwa terjadi gangguan keseimbangan
oxygen delivery dan oxygen consumption. Namun selanjutnya kita coba memahami shock dengan menggunakan pola pikir dari pemikiran shock sebelumnya, yaitu awalnya dikatakan shock adalah merupakan hipotensi. Apakah betul shock ini adalah merupakan hipotensi atau dipengaruhi oleh blood pressure? Mari kita lihat. Blood pressure adalah sebuah tekanan yang di-create karena adanya sejumlah darah yang keluar dari jantung atau sering dikenal sebagai cardiac output bertemu dengan tahanan pembuluh darah perifer atau kita sebut sebagai systemic vascular resistance sehingga timbullah blood pressure. Blood pressure ini selanjutnya menjadi driving pressure yang akan menjamin terjadinya blood flow hingga darah akan mengalir ke tujuan di jaringan. Nah, dengan adanya formula blood pressure adalah merupakan cardiac output dikali dengan systemic vascular resistance, maka kita coba melihat apakah betul shock ini adalah merupakan hipotensi. Apabila blood pressure normal, maka tentu kita bisa berasumsi bahwa cardiac output normal dan systemic vascular resistance juga normal. Akan tetapi ternyata tidak demikian. Normalnya blood pressure tidak selalu menjamin adanya normalitas dari cardiac output atau systemic vascular resistance. Mari kita coba lihat, apabila terjadi penurunan cardiac output yang dapat diakibatkan karena penurunan preload atau gangguan kontraktilitas dari miokard, maka ternyata tidak serta-merta blood pressure akan turun. Akan tetapi bisa terjadi sebuah mekanisme kompensasi di mana systemic vascular resistance akan meningkat. Ini adalah merupakan upaya untuk mengkompensasi agar blood pressure tetap terjaga, agar kita tahu benar bahwa blood pressure ini merupakan sebuah faktor yang sangat penting dalam memaintain blood flow. Nah, sekarang bagaimana kalau dibalik, bahwa systemic vascular resistance-nya yang turun? Jadi kita melihat bahwa ada terjadi vasodilatasi pada pembuluh darah perifer yang menyebabkan turunnya systemic vascular resistance. Apakah ini juga dapat memicu penurunan blood pressure? Ternyata pada awalnya tidak. Kenapa? Karena pada saat systemic vascular resistance itu turun, maka serta-merta jantung akan berupaya untuk meningkatkan cardiac output-nya agar blood pressure tetap terjaga, sehingga blood flow masih tetap terjamin. Nah, dari fakta ini terlihat bahwa hypotension tidak bisa digunakan sebagai indikator dari shock, terutama di fase-fase awal, karena ternyata ada mekanisme kompensasi. Nah, jadi dengan melihat kenyataan seperti ini jelas bahwa tekanan darah jangan dijadikan sebagai indikator dari shock karena kemungkinan kita sudah terlambat. Nah, mari kita coba bedah lagi lebih lanjut komponen yang akan bertanggung jawab terhadap blood pressure, yaitu cardiac output. Cardiac output ini komponennya terdiri dari heart rate dan stroke volume atau isi sekuncung. Cardiac output adalah sejumlah darah yang dipompakan dari jantung per satuan waktu, di mana denyut jantung itu akan dipengaruhi oleh berbagai hal, dan kita mengenal denyut jantung itu dihitung dalam satuan waktu dalam bentuk menit, yaitu heart rate. Sementara jumlah atau volume darah yang akan dipompakan ini disebut sebagai isi sekuncung atau stroke volume. Stroke volume adalah volume darah yang ada di ventricle kiri yang akan dipompakan keluar. Nah, mari kita bicara sedikit tentang stroke volume ini. Kembali, stroke volume adalah sejumlah darah yang terisi di ventricle kiri. Akan tetapi kita harus mengetahui apa saja faktor yang menentukan stroke volume. Apabila jantung memompa ventricle kiri sehingga keluarlah darah yang tadinya ada di rongga ventricle kiri keluar, maka tentunya
setelah itu jantung akan mengembang lagi, sehingga rongga ventrikel ini akan terisi kembali oleh darah yang datang dari atrium kiri. Nah, apakah kemudian darah dari atrium kiri ini akan mengisi sesuai dengan apa yang ada di atrium kiri? Tidak juga. Kenapa? Karena ternyata setelah terjadi mekanisme kontraksi pada ventrikel kiri, ternyata tidak semua volume darah di ventrikel kiri akan keluar, namun ternyata masih ada sisanya. Sisa inilah yang disebut sebagai end systolic volume. Sehingga apabila kita ingin mengisi ruang ventrikel kiri tadi dengan menggunakan darah yang berasal dari atrium kiri, maka tentu sangat bergantung kepada sisa darah yang tertinggal di ventrikel kiri. Jadi artinya isi sekucup adalah jumlah total volume darah di ventrikel kiri yang disebut sebagai end diastolic volume dikurangi dengan end systolic volume, yaitu sejumlah darah yang tetap tertinggal di ventrikel kiri setelah terjadinya fungsi sistolik dari jantung kiri. Nah, kalau kita melihat angka di sini tampak bahwa ternyata darah yang tertinggal di ventrikel kiri setelah terjadi fase sistolik ternyata kurang lebih 65 mili. Sementara end diastolic volume adalah 135 mili. Artinya, kalau misalnya terjadi fungsi sistolik karena tertinggal 65 mili di ventrikel kiri, maka sisanya yaitu 70 cc darah akan keluar per denyut jantung. Nah, apabila diketahui denyut jantung per menit itu kurang lebih 75 kali denyut per menit, maka jika per denyut akan melepaskan 70 cc, maka dalam 1 menit kita bisa hitung total volume darah yang dipompa, yaitu berkisar 5.200-an cc per menit. Ya, jadi inilah cardiac output yang di-maintain oleh jantung. Nah, jika kita sudah memahami apa itu stroke volume, maka tentu kita sedikit membahas tentang heart rate. Heart rate ini adalah sebuah mekanisme regulasi yang akan mengendalikan pola denyut jantung, dan ini jelas sifatnya otonom. Oleh karena itu, kita bisa lihat bahwa denyut jantung sangat dipengaruhi oleh sistem persarafan dari saraf pusat dan juga hormon. Nah, perpaduan antara heart rate dan stroke volume inilah yang kemudian menghasilkan yang tadi disebut sebagai cardiac output. Nah, kita sudah memahami apa itu cardiac output, maka selanjutnya kita mencoba memahami apa itu stroke volume. Stroke volume adalah, sekali lagi, adalah sebuah tahanan apabila darah akan mengalir melalui pembuluh darah perifer. Dan kalau kita lihat struktur pembuluh darah ini, jelas dindingnya terdiri dari 3 lapisan, yaitu tunica intima, tunica muscularis atau tunica media, dan tunica adventitia. Tunica muscularis dari pembuluh darah arteri ini terdiri dari otot polos dan bekerja secara otonom. Siapa yang meregulasi kerja otot ini? Ternyata banyak sekali faktor yang meregulasi kerja otot ini. Dan kerja otot ini ternyata meregulasi apa yang disebut sebagai tonus vaskuler. Apabila otot ini berkontraksi, maka terjadilah vasokonstriksi. Maka terjadilah peningkatan systemic vascular resistance. Artinya tonus vaskulernya menjadi tinggi. Apabila sebaliknya terjadi vasodilatasi, di mana terjadi relaksasi pada otot polos, maka terjadilah penurunan tonus vaskuler. Nah, jadi kita bisa memahami bahwa systemic vascular resistance itu ternyata dikendalikan oleh kerja tunica muscularis dari pembuluh darah. Nah, siapa yang mengendalikan apakah tunica muscularis ini harus berkontraksi atau harus relaksasi? Ternyata ada berbagai faktor yang bekerja secara sistemik atau bekerja secara lokal. Yang bekerja secara sistemik diantaranya adalah faktor-faktor yang
dihantarkan oleh serawut saraf dan juga faktor-faktor humoral. Sementara yang di faktor lokal ada yang berasal dari lapisan sel-sel endotel. Kita ketahui lapisan permukaan pembuluh darah itu banyak sekali sel-sel endotel yang fungsinya luar biasa karena banyak menghasilkan mediator yang dapat mengendalikan tonus vaskuler, seperti contohnya prostasiklin yang dapat memicu terjadinya vasodilatasi atau sebaliknya tromboksan yang dapat memicu terjadinya vasokonstriksi. Nah, setelah kita mempelajari hubungan antara blood pressure, cardiac output, dan SVR, maka tentu kita memahami terkait dengan jenis-jenis shock yang mungkin terjadi. Mari kita lihat. Jenis-jenis shock ini terbagi menjadi dua, yaitu yang hypodynamic dan hyperdynamic. Apabila kita bicara hypodynamic, ini biasanya berkaitan dengan penurunan cardiac output. Sementara yang hyperdynamic ini berkaitan dengan penurunan systemic vascular resistance. Jadi sekali lagi, ini nyambung dengan konsep blood pressure equal with cardiac output dan systemic vascular resistance. Cuma apabila sudah terjadi shock, artinya sudah terlewatilah kapabilitas untuk melakukan kompensasi sehingga blood pressure akan turun. Nah, blood pressure turun akibat kalau hypodynamic karena penurunan cardiac output, kalau hyperdynamic diakibatkan karena penurunan systemic vascular resistance. Nah, untuk yang terjadi penurunan cardiac output bisa diakibatkan karena pertama, adanya kehilangan volume intravaskuler sehingga preload menjadi turun. Nah, ini disebut sebagai hypovolemic shock. Lalu ada juga hypodynamic shock yang diakibatkan karena gangguan kontraktilitas myokard. Ini disebut sebagai cardiogenic shock. Yang ketiga, ini adalah sebuah kejadian yang mengakibatkan cardiac output turun, namun diakibatkan karena adanya penekanan pada jantung yang mengakibatkan jantung tidak dapat melakukan cycle-nya, yaitu cycle sistolik dan diastolik dengan leluasa karena adanya penekanan. Maka fenomena ini disebut sebagai obstructive shock. Nah, sementara yang hyperdynamic ini diakibatkan karena penurunan systemic vascular resistance. Yang paling populer untuk menjelaskan fenomena ini adalah sepsis. Jadi kembali lagi, kalau kita kembali pada konsep normal dari sirkulasi sistemik, bahwa darah bersih keluar dari sisi kiri jantung dalam bentuk cardiac output, lalu kemudian setelah bertemu dengan systemic vascular resistance, maka terbentuklah blood pressure yang akan menjamin terjadinya aliran darah. Dan isi dari cardiac output ini jelas terdiri dari darah yang kaya akan oksigen, sehingga perpaduan antara isi darah dan cardiac output ini yang disebut sebagai oxygen delivery, dan akhirnya oksigen ini sampai di jaringan lalu kemudian diekstrak, dan sisa dari oksigen ini akan dikembalikan ke jantung melalui pembuluh darah balik vena, di mana saturasi oksigennya jelas sudah turun karena sudah ada oksigen extraction di jaringan. Nah, apabila terjadi shock pada salah satu faktor di sini, maka kita kembali kepada teori yang menyatakan bahwa blood pressure is not segalanya karena adanya mekanisme kompensasi. Apa saja mekanisme kompensasi yang bisa terjadi? Karena konsepnya shock ini adalah gangguan oksigen delivery, maka mekanisme kompensasi ini berupaya untuk memperbaiki oksigen delivery. Kita tahu bahwa salah satu bentuk shock adalah turunnya cardiac output, maka tentu salah satu mekanisme kompensasi yang terjadi adalah peningkatan aktivitas simpatis, ditujukan untuk memperbaiki cardiac output. Dan karena akibat penurunan cardiac output ini tentu oxygen delivery akan terganggu, sehingga untuk makin meningkatkan kapabilitas dari oxygen delivery, maka tekanan partial oksigen dicoba untuk dinaikkan dengan cara meningkatkan gerakan pernafasan.
pernafasan, sehingga terjadilah takipnu. Kompensasi yang ketiga terjadi di posisi jaringan, di mana setelah jaringan mengetahui bahwa oksigen delivery itu menurun atau berkurang, maka upaya untuk mempertahankan aerobic metabolism adalah dengan cara meningkatkan ekstraksi oksigen. Jadi akan terjadi peningkatan oksigen consumption. Jadi sekali lagi, di sini terlihat bahwa jaringan akan berupaya mempertahankan metabolisme aerob. Kenapa? Karena metabolisme aerob adalah metabolisme yang adekuat menghasilkan 38 ATP. Apabila oksigen kurang, maka terjadilah anaerob metabolism yang hanya menghasilkan 2 ATP. Ini tentu menjadi sangat tidak efektif. Nah, sekarang kita coba memahami bentuk-bentuk shock mulai dari shock hypodynamic. Yang pertama adalah diakibatkan karena hilangnya volume intravaskuler, bisa terjadi karena berbagai kondisi, misalnya perdarahan atau hilangnya cairan karena berbagai hal. Dengan adanya penurunan volume intravaskuler, maka venous return akan turun. Dan jelas kalau preload turun, maka pasti isi sekuncup akan turun. Dan kalau isi sekuncup atau stroke volume turun, maka pasti cardiac output turun. Nah, kita bicara kalau shock, tentu mekanisme kompensasi sudah hilang. Jadi kalau kita kembali kepada rumus blood pressure equal cardiac output kali SVR, di mana cardiac output turun, maka pasti blood pressure turun. Maka aliran darah akan terganggu. Dan ini tentunya kalau cardiac output sudah turun, maka oxygen delivery akan menurun. Nah, inilah yang kemudian akan diikuti dengan upaya jaringan untuk makin mengekstrak oksigen sebanyak mungkin, karena dia membutuhkan untuk memaintain aerobic metabolism. Tapi in some extent, apabila memang ini sudah tidak terkompensasi dan memang belum terjadi perbaikan, maka tentunya jaringan akan mulai mengalami gangguan perfusi oksigen dan akan menderita hipoksia. Dengan hilangnya oksigen, maka metabolisme aerob akan berubah menjadi metabolisme anaerob. Nah, inilah yang terjadi pada kondisi shock hypovolemic. Nah, bagaimana kondisi yang lain yang dapat mengganggu cardiac output? Misalnya, akibat gangguan kontraktilitas miokard. Nah, kontraktilitas miokard jelas akan mempengaruhi stroke volume. Stroke volume yang rendah tentu akan memicu cardiac output yang rendah. Dan sekali lagi, akibat cardiac output yang rendah, apabila tidak terjadi mekanisme kompensasi, blood pressure turun, maka aliran darah melambat. Dan sekali lagi, cardiac output yang rendah mengurangi oksigen delivery dan akan memicu terjadinya peningkatan oksigen extraction di jaringan. Akibat peningkatan oksigen extraction di jaringan, maka tentunya kita bisa melihat akibatnya di mixed oxygen saturation di vena, di mana dengan meningkatnya oxygen consumption di jaringan, maka jelas akan menurunkan SpO2 atau mixed vein oxygen saturation. Dan inkapabilitas untuk menarik oksigen lebih banyak lagi tentu juga akan memicu timbulnya anaerobic metabolism. Begitu pula kalau misalnya cardiac output diakibatkan karena mekanisme obstruksi yang terjadi, misalnya pada tamponade jantung, di mana jantung ini tidak bisa berkembang karena ada banyak cairan di daerah perikardiumnya, maka ini tentu dapat mempengaruhi kontraktilitas. Dan tentu same story, stroke volume akan turun, cardiac output turun, tidak terkompensasi maka blood pressure turun. Cardiac output yang turun memicu penurunan oxygen delivery dan diikuti dengan peningkatan oxygen consumption dan diikuti dengan penurunan mixed vein oxygen saturation. Inkapabilitas untuk mengekstrak oksigen lebih banyak lagi akan berujung kepada anaerobic metabolism. Nah, jadi dari ketiga contoh
shock hypodynamic tadi, kita bisa melihat bahwa ukuran yang bisa digunakan untuk melihat akibat terjadinya gangguan pengiriman oksigen yang memicu terjadi penderitaan pada jaringan perifer yang mengalami oksigen hunger, tentunya bisa kita lihat dari adanya peningkatan ekstraksi jaringan. Dan untuk itu makanya kita bisa lihat bahwa peran mixed vein oxygen saturation untuk melihat seberapa berat shock yang terjadi tentu jauh lebih penting daripada melihat blood pressure. Karena tujuan kita jelas, yaitu ingin melihat seberapa tidak seimbangnya oxygen delivery dengan oxygen consumption. Nah, bentuk shock yang terakhir adalah shock yang bersifat hyperdynamic yang biasanya kita temukan pada sepsis yang memicu terjadinya distributive shock, ditandai dengan lepasnya pro-inflammatory mediator yang sangat banyak, dan jelas ini akan memicu terjadinya interaksi dengan ligan di permukaan endotel yang tentunya dapat mempengaruhi tonus vaskuler dan akan terjadi vasodilatasi. Vasodilatasi ini tentu akan menurunkan SVR, dan sekali lagi sesuai dengan rumus yang ada, apabila SVR turun maka blood pressure akan turun apabila cardiac output tidak mampu mengkompensasi. Kalau cardiac output tidak mampu mengkompensasi, jelas blood pressure turun, dan tentu saja penurunan afterload akan mengurangi oxygen delivery. Oxygen delivery yang menurun tentu akan meningkatkan upaya untuk meningkatkan ekstraksi jaringan terhadap oksigen. Akan tetapi, hati-hati pada sepsis. Sepsis tidak hanya bekerja pada macro circulation, tapi sepsis juga bekerja pada micro circulation. Ini saya akan bahas khusus pada kuliah sepsis nanti. Apa yang terjadi kalau terjadi problem micro circulation, terjadi microcirculatory failure? Akibatnya, jaringan akan makin sulit untuk mengekstraksi oksigen karena terkesan terjadi shunting dari arteriol langsung ke venula, tidak lewat capillary network. Bisa kita bayangkan, apabila terjadi shunting, maka oksigen saturation di sisi arteri maka hampir sama dengan oksigen di sisi vena. Jadi kita bisa melihat severity dari shock ini dengan membandingkan oksigen saturation di sisi arteri dengan oksigen saturation di sisi vena. Kalau misalnya oksigen saturation di sisi vena sangat turun, karena kita tahu normal hanya 25% total oksigen yang diekstrak oleh jaringan. Kalau penurunan saturasi mixed vein ini turun di atas 25%, maka jelas masih ada mekanisme oksigen extraction. Akan tetapi akan sangat berbahaya kalau saturasi oksigen di arteri ini sudah hampir mirip dengan saturasi oksigen di vena. Artinya tidak ada kegiatan ekstraksi oksigen sama sekali di jaringan. Nah, inilah yang perlu kita pahami. Nah, selain adanya gangguan mikrosirkulasi, maka adanya respon inflamasi ini juga akan memicu berbagai vasodilatasi di pembuluh darah splanchnik yang menyebabkan masuknya volume intravaskuler ke dalam splanchnik, dan ini tentu akan menurunkan venous return yang akan makin memperburuk cardiac output. Nah, tentu saja ini yang perlu kita lihat di sini. Makanya pemahaman tentang shock septic inilah yang membawa kita untuk memahami bahwa tata laksana shock septic itu bukan memberikan cairan sebanyak-banyaknya. Karena secara total volume cairan pada penderita shock septic itu sebenarnya tidak berkurang. Akan tetapi sebagian besar cairan akan masuk ke kompartemen interstitial karena adanya respon inflamasi, dan juga ada sebagian yang masuk ke pembuluh darah splanchnik sehingga mempengaruhi venous return. Nah, pemahaman inilah yang mendasari tentang
apa tata laksana yang dilakukan pada septic shock dan juga jenis sepsis yang lainnya. Nah, dengan demikian, kalau kita mencoba mensummary berbagai kelainan shock yang terjadi, pertama adalah preload, gangguan kontraktilitas, dan adanya obstruksi akibat gangguan terhadap fungsi pompa, ini akan menurunkan cardiac output. Sementara kalau distributive shock, dia akan mengurangi SVR. Nah, apabila problemnya ada di volume, tentu replacement kata atau jawabannya. Artinya kita harus mereplace cairan intravaskuler yang hilang. Jadi kalau terjadi perdarahan, selain berupaya untuk menghentikan perdarahan, maka kita harus mengganti volume darah yang hilang. Apabila terjadi gangguan kontraktilitas otot jantung, maka tentu kita harus memperbaiki dengan cara memberikan agen-agen yang dapat memicu terjadinya peningkatan kontraktilitas otot jantung, yaitu agen-agen inotropik. Apabila terjadi kondisi obstruksi yang mengganggu siklus pekerjaan dari jantung untuk memompa darah, maka tentu penyebabnya harus segera dirilis sehingga tidak lagi terjadi gangguan terhadap kerja jantung. Nah, apabila terjadi gangguan pada afterload yang memicu penurunan SVR, maka tentu prinsipnya seperti saya singgung tadi, meskipun nanti kita bahas lagi lebih detail di sepsis, maka jawabannya sebenarnya bukan fluid replacement, tapi kita harus memperbaiki SVR-nya. Caranya vasopresor, jadi bukan cairan. Nah, ini adalah berbagai cara kita untuk memahami basic mechanism of shock yang dapat membawa pemahaman kita terkait dengan apa treatment yang dapat kita lakukan. Nah, akan tetapi beyond that, kita juga harus memahami juga apa indikator yang terbaik untuk memfollow up sebuah kondisi sepsis, di mana kembali definisi sepsis adalah terjadinya gangguan keseimbangan oksigen delivery dengan oksigen consumption. Nah, tadi saya sudah singgung di depan bahwa apabila jaringan gagal untuk mengekstraksi oksigen, karena awalnya jaringan berupaya untuk menaikkan kapabilitas untuk mengekstraksi oksigen kalau terjadi gangguan perfusi, maka kegagalan dia untuk mendapatkan oksigen yang adekuat berakhir dengan terpicunya anaerobic metabolism. Apa yang terjadi kalau terjadi anaerobic metabolism? Kita ketahui bahwa metabolisme aerob adalah metabolisme yang akan melibatkan proses pada siklus Krebs dan aktivasi dari respiratory chain yang akan menghasilkan total 38 ATP. Untuk terjadinya aktivasi dari siklus Krebs, maka harus terjadi glikolisis yang berakhir dengan pembentukan asetil-CoA, di mana asetil-CoA ini akan mengaktifkan Krebs cycle. Akan tetapi apa yang terjadi pada kondisi hipoksia, maka enzim yang harus merubah pirufat menjadi asetil-CoA ini tidak bisa berfungsi, sehingga alih-alih pirufat dirubah menjadi asetil-CoA, pirufat malah diubah menjadi laktat. Nah, oleh karena itu, zaman sekarang kita untuk melihat severity dari shock, di mana kita ingin melihat severity dari hipoksia pada jaringan, kita dapat menggunakan bukan saja indikator mixed vein oxygen saturation, karena mixed vein oxygen saturation basically menggambarkan seberapa banyak oksigen extraction di jaringan. Makin rendah mixed vein oxygen saturation, maka artinya oksigen extraction di jaringan makin tinggi, artinya memang jaringan itu sedang menderita kekurangan oksigen yang berat. Nah, tapi melihat severity dari jaringan yang mengalami kekurangan oksigen dapat juga menggunakan indikator produksi laktat, karena jaringan yang sangat menderita karena gangguan atau kekurangan oksigen,
Semakin berat, maka anaerob metabolismenya semakin berat dan tentu produksi laktatnya juga semakin tinggi. Oleh karena itu, kadar laktat dapat digunakan untuk menjadi indikator severity, tapi juga bisa digunakan untuk menjadi follow up dalam tata laksana shock. Laktat sekitar 2 milimol per liter umumnya memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi. Akan tetapi spesifisitas yang tinggi akan lebih baik jika menggunakan cut-off point laktat 4 milimol per liter. Jadi sekali lagi di akhir diskusi ini saya ingin mengingatkan kembali bahwa basically shock adalah merupakan imbalance antara oxygen delivery dengan oxygen consumption, di mana hal ini dapat kita tangkap bukan dengan cara mengukur blood pressure atau hypotension, tapi lebih mengukur kepada bagaimana perfusi pada jaringan yang ditandai dengan bisa menggunakan mixed vein oxygen saturation atau menggunakan kadar laktat. Demikian diskusi pada hari ini, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di kuliah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.